Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembahasan tryout SMP Lab School tahun 2020 bersama Bintang Pelajar. Nomor 36, perhatikan sifat benda-benda langit berikut. Sifat asteroid ditunjukkan oleh nomor. Nah, adik-adik tahu asteroid itu apa? Asteroid itu adalah planet-planet kecil yang lebih kecil dari planet ya, atau disebutnya planetoid, yang lintasannya berada di antara Mars dan Jupiter. Nah, bisa dilihat di sini, di antara planet Mars dan juga Jupiter. Nanti membentuk sabuk asteroid. Dan asteroid yang paling besar namanya adalah Ceres. Nah, berarti sudah diketahui ya, nomor 2 ini lintasannya berada di antara Mars dan Jupiter. Berarti betul. Lalu nomor berapa lagi? Asteroid itu terdiri dari debu dan gas yang membeku. Oke, berarti nomor 1 dan 2 yang betul. Sedangkan untuk nomor 3 ini memiliki ekor berupa gas yang selalu menjauhi matahari. Ini ciri-ciri dari komet. Nomor 4 juga sama, mengelilingi planet dengan lintasan yang sangat lonjong. Ini juga komet. Nomor 37, perhatikan gambar berikut. Percobaan sederhana pada gambar di samping dapat digunakan untuk memisahkan air dan... Nah, ini adalah percobaan destilasi. Apa itu destilasi? Destilasi ini adalah cara memisahkan komponen-komponen dengan cara menguapkan. Jadi pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Nah, si air sama alkohol ini, jawabannya nanti alkohol ya. Air dan alkohol ini memiliki titik didih yang berbeda. Air ini titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan alkohol titik didihnya adalah 78 derajat Celcius. Nah, nanti cara memisahkan antara air dan alkohol bisa menggunakan destilasi ini. Nanti ketika dipanaskan, si tabung kacanya ini ya, ketika dipanaskan, nanti si alkoholnya akan menguap lebih dulu. Setelah menguap, didinginkan, maka uapnya tersebut berubah menjadi tetesan air yang akan turun jatuh ke tabung kaca yang sudah disediakan di bawahnya. Jadi ini adalah proses atau cara memisahkan air dan alkohol dengan cara destilasi. Nomor 38, perhatikan gambar siklus air di bawah ini. Proses siklus air yang terganggu dari pembangunan daerah perkotaan seperti gambar di atas adalah, jadi kira-kira proses siklus air yang mana nih yang nanti akan terganggu kalau manusia melakukan pembangunan daerah perkotaan? Jadi tapi kita harus tahu dulu ya sayang ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4. Ini itu namanya proses apa aja? Oke, mulai dari nomor 1 nih. Nomor 1 proses apa ini? Ini dari air yang terkena sinar matahari nanti akan membentuk awan. Ini disebutnya proses evaporasi. Evaporasi atau disebutnya penguapan. Penguapan air karena terkena panas matahari. Nah, penguapan ini nggak cuma dari air aja, tapi ada juga dari tumbuhan yang nomor 2 nih. Ini disebutnya transpirasi. Transpirasi ini artinya penguapan oleh tumbuhan
Nah, nanti setelah menguap akan membentuk awan. Yang nomor 3 ini. Nanti di sini akan membentuk awan mendung. Nah, proses apa nih di sininya nih? Di sini disebutnya proses kondensasi. Kondensasi atau disebutnya pengembunan. Setelah itu, turunlah hujan. Turun hujan ini disebutnya proses presipitasi. Turun hujan. Lalu setelah airnya turun ke permukaan, maka diserap ke dalam tanah, disebut dengan proses infiltrasi atau penyerapan. Nah, berarti proses siklus air yang terganggu dari pembangunan daerah perkotaan adalah nomor berapa? Jadi kalau terlalu banyak pembangunan gedung-gedung bertingkat, itu akan mengganggu proses penyerapan. Maka nomor berapa jawabannya? Nomor 5. Jadi terganggunya di bagian nomor 5. Proses penyerapannya terganggu. Nomor 39. Perhatikan peristiwa di bawah ini. Peristiwa yang melepaskan panas adalah, nah ini materi tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini adik-adik masih ingat perubahan wujud benda, jadi ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau perubahan wujud dari padat berubah menjadi cair, disebutnya mencair. Dari cair berubah menjadi padat disebut membeku. Dari padat berubah menjadi gas, menyublim. Dari gas menjadi padat, mengkristal. Dari cair ke gas, menguap. Dan dari gas ke cair, mengembun. Nah, proses yang mana nih kalau melepas panas? Melepas panas artinya tidak butuh panas, justru butuhnya suhu yang dingin. Berarti yang membutuhkan suhu yang dingin adalah proses apa aja? Yang mengkristal. Lalu apa lagi nih? Membeku ya, butuh dingin, butuh suhu yang rendah. Sama yang ketiga mengembun. Ini proses melepas panas. Sedangkan proses yang menyerap panas itu adalah menyublim, mencair, dan menguap. Oke, sekarang kita pilih nih dari 1 sampai 5, mana proses yang melepas panas. Berarti yang mengkristal, membeku, dan juga mengembun. Parfum disemprotkan ke ruang tamu. Parfum ini benda cair ya. Kalau benda cair, terus abis itu disemprot-semprotin, berubah jadi gas, jadi harum. Berarti ini menguap. Nomor 1, menguap. Nomor 2, daging dimasukkan ke dalam kulkas. Membeku. Air direbus sampai mendidih. Air berubah jadi gas, berarti menguap. Es krim dibiarkan di udara terbuka meleleh, berarti ini mencair. Terakhir, salju turun di musim dingin, ini proses mengkristal kalau salju. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Jawaban yang benar ada nomor 2, proses membeku, sama nomor 5, mengkristal. Peristiwa yang melepaskan panas adalah membeku dan mengkristal. Ada di nomor 2 dan nomor 5. Next, nomor 40. Pak Mamat bekerja pada perusahaan ekspedisi dengan tugas mengirimkan paket kepada pelanggan dengan menggunakan mobil box. Pak Mamat menggunakan bidang miring untuk memasukkan barang ke dalam mobil box tersebut. Bidang miring yang menghasilkan gaya paling kecil adalah, bisa dilihat gambarnya, mana kira-kira yang menghasilkan gaya paling kecil atau yang paling mudah si paket ini bisa naik ke atas truk.
Jadi harus pilih yang paling landai. Semakin kecil gayanya, maka bidang miringnya harus semakin landai. Berarti jawabannya C. Dan kebalikannya, semakin curam bidang miringnya, maka gaya yang dibutuhkan harus semakin besar. Nomor 41. Rina sangat menyukai pelajaran IPA karena Pak Sadiman sering menyampaikan pelajaran IPA dengan metode praktikum. Kali ini Pak Sadiman mengajak anak-anak untuk praktikum membuat elektromagnet. Pak Sadiman menyediakan alat dan bahan pembuatan elektromagnet, di antaranya baterai, kabel, dan paku. Pak Sadiman meminta kepada anak-anak untuk membuat elektromagnet dengan sifat kemagnetan yang paling kuat. Gambar yang menunjukkan hasil pembuatan elektromagnet dengan sifat yang paling kuat adalah elektromagnet ini adalah cara membuat magnet dengan dialiri arus listrik. Makanya di sini ada baterainya ya. Nah, di mana nih antara A, B, C, dan D yang memiliki elektromagnet yang paling kuat? Berarti baterainya harus lebih banyak dan juga lilitannya juga harus paling banyak juga. Berarti yang mana nih jawabannya? Yang baterainya banyak dan lilitannya juga banyak. Berarti yang D. Baterainya ada 2, lebih banyak ya daripada yang lain. Dan juga lilitannya juga semakin banyak. Next, nomor 42. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan pernyataan tentang gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah, coba kita pasang-pasangin ya. Ini yang nomor 1 ada orang lagi naik sepeda. Kira-kira pasangan yang cocok nih sama yang mana nih nomor 1? Orang lagi naik sepeda, lalu direm. Berarti nomor 1 pasangannya yang N. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Berarti 1N. Oke, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada orang lagi buat gerabah ya, dari tanah liat. Berarti ini nomor 2, gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, nomor 2 M. Untuk nomor 3 ada orang yang lagi dorong gerobak. Berarti nomor 3 ini pasangannya gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Berarti 3K. Oke, yang nomor 4 ada anak-anak yang sedang bermain bola. Lalu ingin menendang bola ke arah gawang. Berarti mengubah arah gerak benda. Berarti 4L. Berarti jawabannya yang tepat adalah B. 3 dengan K. Nomor 43, Rizky, Sarah, Zahra, Ilham, Zaki, dan Nabila mendapat tugas kelompok untuk mengamati perubahan zat pada suatu benda, seperti pada tabel di bawah ini. Rizky tugasnya membuat es batu, Sarah membuat seruling dari bambu, Zahra membuat tempe, Ilham membuat arang dari batok kelapa, Zaki membuat pupuk kompos, dan Nabila membuat bunga dari plastisin. Maka hasil kesimpulan yang benar dari tugas mereka berenam ini apa? Nah, di sini ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, adik-adik tahu nggak perubahan fisika itu apa dan perubahan kimia itu apa? Kalau perubahan fisika ini adalah perubahan yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Jadi bisa balik ke bentuk semula karena tidak menciptakan sifat baru. Bisa balik ke semula ya. Karena tidak menciptakan sifat baru. Sedangkan kimia kebalikannya.
kimia tidak bisa balik. Tidak bisa balik karena kenapa tidak bisa balik ke bentuk semula? Karena sudah menciptakan sifat baru, sudah menghasilkan zat baru. Tidak bisa balik karena menciptakan zat baru atau sifat yang baru. Nah, contoh dari kimia ini proses apa nih? Contoh pembakaran. Kalau benda yang dibakar, ya sudah, berarti dia sudah berubah sifatnya, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Seperti kertas, dibakar, berubah menjadi abu. Abunya nggak bisa balik lagi jadi kertas, karena sudah ada zat barunya ya, yaitu abu. Atau lagi pembusukan. Buah yang tadinya segar, lalu berubah jadi busuk, nah tidak bisa jadi segar lagi. Karena sudah apa? Karena sudah ada zat baru yang tercipta di dalamnya. Sedangkan kalau fisika bisa balik ke bentuk semula. Contoh apa? Misal es batu. Es batu yang tadinya benda padat bisa kembali ke bentuk semulanya jadi air. Itu fisika. Atau ayah sedang membuat meja dari kayu. Meja tetaplah kayu, meskipun sudah dirubah bentuk jadi meja, tapi sifatnya tetap sama, yaitu kayu. Jadi bisa pahami ya, bisa bedakan antara fisika dan kimia. Nah, sekarang kita lihat si Rizky. Rizky membuat es batu. Kalau membuat es batu berarti ini perubahannya fisika, karena bisa kembali ke bentuk semula. Es batunya bisa berubah menjadi air, airnya bisa kembali lagi menjadi es batu. Kalau Sarah membuat seruling dari bambu. Ini juga sama fisika. Karena seruling tadi dibuatnya dari bambu. Tapi tidak mengubah sifatnya. Seruling sifatnya ya tetap bambu. Oke, jadi dia tidak merubah sifat, berarti fisika. Kalau merubah sifat atau zat, kimia. Oke, contohnya Zahra nih. Zahra membuat tempe. Nah, tempe itu dari apa? Dari kedelai yang difermentasikan. Berarti sudah menciptakan zat baru. Tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Berarti ini perubahan kimia. Ilham membuat arang dari batok kelapa. Ini juga sama nih, kimia. Karena arang sudah tidak bisa kembali lagi menjadi batok kelapa. Karena sudah menghasilkan zat baru. Zaki membuat pupuk kompos. Juga sama, ini kimia. Karena apa? Tadi sudah menghasilkan zat baru, tidak bisa kembali ke bentuk semulanya. Dan Nabila membuat bunga dari plastisin. Kalau ini fisika. Tetap ya, dia ini nggak merubah sifatnya, sifatnya ya tetap plastisin. Oke, jadi siapa aja yang melakukan perubahan fisika dan yang melakukan perubahan kimia? Jawabannya adalah C. Rizky, Sarah, Nabila termasuk perubahan fisika, sedangkan Zahra, Ilham, dan Zaki termasuk perubahan kimia. Nomor 44, perhatikan gambar di bawah ini. Di tikungan jalan sering ditemui sebuah cermin yang berguna untuk mendukung keselamatan dalam berkendara. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah, nah kalau cermin di tikungan jalan ini itu memanfaatkan cermin cembung. Cermin cembung sifatnya adalah maya, kan cermin cembung diperkecil. Berarti dari A, B, C, dan D ini yang paling tepat jawabannya adalah yang B. Benda terlihat semakin lebih dekat dan ruang pandang semakin lebar. Lanjut di nomor 45. Perhatikan gambar di bawah ini. Sambungan rel kereta api dibuat sedikit renggang berfungsi untuk, kalau rel kereta api ini memanfaatkan proses pemuaian. Apa itu proses pemuaian? Jadi benda akan mengalami penambahan besar jika terkena suhu yang panas. Nah, oleh sebab itu, rel kereta api ini harus
diberi ruang memuai saat cuaca panas. Agar apa? Agar tidak bengkok rel kereta apinya. Nomor 46, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, proses pernafasan yang terjadi pada bagian 1, 2, 3, dan 4. Bagian 1 itu apa ini? Ini ada hidung. Yang nomor 2 ada trakea. Trakea ini artinya batang tenggorokan ya. Lalu nomor 3, ini cabang dari trakea. Berarti nomor 3 ini bronkus. Cabang dari trakea. Sedangkan yang nomor 4, yang seperti bubble-bubble, gelembung-gelembung, ini adalah alveolus. Oke. Jawabannya apa? Kalau hidung ini fungsinya untuk banyak nih, karena di dalam hidung itu ada rambut hidung, berarti fungsinya untuk menyaring kotoran. Menyaring kotoran. Terus karena di dalam hidung juga ada lubang hidung, berarti tempat keluar masuknya udara. Tempat keluar masuk udara. Terus menyaring kotoran ya. Ini menyaring kotoran, fungsinya dari rambut hidung atau bulu hidung. Dan juga di dalam hidung ada lendir, maka berfungsi juga untuk menyesuaikan suhu. Menyesuaikan suhu. Ini fungsinya dari lendir atau selaput lendir. Sedangkan pada tenggorokan fungsinya apa? Fungsinya juga sama, menyaring. Menyaring benda asing yang masuk. Jadi tahap penyaringannya 2 kali. Yang pertama di hidung, lalu di trakea juga. Menyaring benda asing seperti debu, kotoran. Kalau bronkus, ini jalurnya atau jalur masuknya udara untuk sampai ke alveolus ya. Sedangkan alveolus ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berarti kira-kira yang paling tepat jawaban yang mana? Yang D, betul sekali. Nih yang tadi yang nomor 1 itu ada hidung. Nah, di dalam hidung itu nanti ada lendir yang fungsinya menyesuaikan suhu. Terus di nomor 2 trakea, menyaring benda-benda asing, menyaring udara. Nomor 3 bronkus, penyaluran udara. Dan yang nomor 4 alveolus, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nomor 47. Pada seorang yang menderita penyakit kwashiorkor atau busung lapar, memiliki ciri tubuhnya kurus, kulit bersisik, rambutnya kusam, pertumbuhan badannya terhambat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Upaya yang tepat untuk mencegah penyakit tersebut adalah... Jawabannya harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Karena orang yang busung lapar itu malprotein, kekurangan protein. Jadi harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Contohnya apa? Contohnya daging, ayam. Itu protein hewani ya, daging-dagingan. Kalau protein nabati contohnya apa? Seperti kacang kedelai, pokoknya kacang-kacangan. Kita lanjut ya ke nomor 48. Setiap tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Jika musim kemarau tiba, banyak tumbuhan yang mati karena kekeringan. Namun di padang pasir yang kering dan hampir tidak ada air, kaktus dapat tumbuh dengan baik. Hubungan yang tepat antara struktur tubuh kaktus dengan kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan tersebut adalah... Jawabannya adalah yang B. Akar panjang sehingga dapat menjangkau air yang jaraknya jauh. Gitu. Jadi beberapa fungsi dari kaktus itu, bagian tubuhnya kaktus, yang pertama ada akarnya.
Akarnya itu tadi ya, untuk menjangkau air yang jaraknya jauh. Terus juga memiliki apa lagi nih si kaktus? Kaktus juga punya daun berduri. Daun berdurinya ini fungsinya, ini salah ya, yang C ini daun berduri sehingga dapat mengefektifkan proses fotosintesis. Ini bukan mengefektifkan proses fotosintesis, salah. Daun berbentuk durinya ini fungsinya untuk mengurangi penguapan. Oke. Terus abis itu punya batang yang tebal. Batang tebal. Untuk menyimpan cadangan air. Dan akarnya nanti fungsinya untuk menyerap air yang jangkauannya sangat jauh. Nomor 49, perhatikan gambar jantung di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, nama ruang jantung yang ditunjuk oleh huruf R dan karakteristiknya yang benar adalah. Oke, ini yang di sebelah sini ada CK, yang R, Seki, ini Bika, dan ini Biki. Seka, Seki, Bika, Biki. Ini singkatan ya. Kalau Seka itu singkatan dari serambi kanan. Serambi kanan. Jadi supaya kalian lebih gampang hafalnya. Kalau Seki berarti serambi kiri. Kalau Bika, sebilik kanan. Bilik kanan. Kalau Biki berarti bilik kiri. Ingat posisinya ya, kalau serambi di atas, sedangkan bilik di bawah. Nah, sekarang fungsi dari masing-masing si serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Tapi sebelumnya kakak mau jelasin dulu nih, peredaran darah, aliran peredaran darah. Ada peredaran darah besar, sama ada peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar mengalirnya ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil mengalirnya hanya lewat paru-paru. Oke, ini peredaran darah besar berarti mulai dari bilik kiri, biki, ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh lalu ke serambi kanan. Nah, dari bilik kiri ke seluruh tubuh mengandung atau membawa oksigen atau membawa darah bersih. Dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh membawa darah bersih, oksigen. Setelah itu, setelah keluar dari seluruh tubuh, kembali ke serambi kanan membawa darah kotor atau CO2. Kalau peredaran darah kecil, kebalikannya berarti peredaran darah kecil. Berarti mulainya dari bika. Dari bilik kanan akan mengalirkan darah kotor, kebalikannya ya, ke paru-paru. Serta dari paru-paru akan mengalirkan lagi sampai ke serambi kiri yang membawa atau mengandung darah bersih atau oksigen. Jadi dari ABC-nya ini udah ketahuan jawabannya adalah yang kita periksa ya. Kalau yang A benar atau salah? Bilik kanan kandungannya oksigen. Kita lihat bilik kanan. Salah ya. Bilik kanan aturan karbon dioksida, bukan oksigen. Lalu aliran darahnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Bilik kanan bukan ke seluruh tubuh mengalirkannya, tapi kemana? Ke paru, berarti bukan A jawabannya. Sekarang yang B. Bilik kiri, kandungannya karbon dioksida. Bilik kiri, wah salah lagi nih. Bilik kiri seharusnya kandungannya adalah oksigen. Menerima darah ke seluruh tubuh.
bukan menerima darah ya. Kalau bilik kiri itu mengalirkan. Jadi tugasnya bilik kiri ataupun bilik kanan tugasnya mengalirkan. Yang menerima adalah tugasnya serambi. Oke. Bilik mengalirkan, serambi menerima. Berarti yang B salah, sekarang yang C. Yang C serambi kanan. Berarti CK. Mengandungnya karbon dioksida. Oke, betul ya, mengandung karbon dioksida. Aliran darahnya mengalirkan darah ke bilik kiri. Wah, salah. Tadi tugasnya serambi apa? Tugasnya serambi menerima. Menerima darah dari seluruh tubuh nih. Tugasnya si Seka. Seharusnya menerima darah dari seluruh tubuh. Berarti bukan C. Pasti jawabannya berarti yang D. Serambi kiri kita lihat. Ini ya Seki. Kandungannya oksigen, betul. Terus tugasnya menerima darah dari paru-paru. Betul, menerima darah dari paru-paru. Jadi kalau adik-adik sudah hafal urutan peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil, pasti insya Allah bisa juga tahu fungsi dari masing-masing bagian jantung, Seka, Seki, dan Bika, Biki. Nomor 50. Jenis komponen darah, eritrosit, leukosit, trombosit, serta plasma darah. Dan di sebelah kanan ada fungsi-fungsinya. Berdasarkan tabel di atas, pasangan yang tepat antara jenis komponen darah dan fungsinya. Oke, kalau eritrosit ini sel darah merah. Sel darah merah. Kalau leukosit nama lain dari sel darah putih. Trombosit nama lain dari keping darah. Oke, berarti kalau sel darah merah itu fungsinya adalah mengikat oksigen dan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Kalau leukosit fungsinya membunuh bibit penyakit yang masuk dalam tubuh. Trombosit pembekuan darah saat terjadi luka. Dan plasma darah mengedarkan sari-sari makanan. Berarti jawabannya yang delta. Alhamdulillah sudah sampai nomor 50 nih. Sudah selesai berarti soal IPA-nya. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk selalu direview kembali di rumah. Dan jangan lupa hal-hal yang pentingnya dicatat di buku catatan kalian masing-masing ya. Kalau gitu, kakak pamit dulu nih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.